Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Purwakarta. Jadi kali ini saya akan membawakan salah satu materi pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Nah, materi yang akan saya bawa yaitu tentang software system. Software system atau perangkat lunak sistem adalah istilah generik yang merujuk kepada perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol fungsi dari perangkat keras agar perangkat lunak sistem ini dapat berjalan sesuai dengan tugasnya. Nah, biasanya manfaat dari perangkat lunak sistem tidak dirasakan secara langsung oleh pengguna, dikarenakan perangkat lunak sistem ini bekerja di belakang layar agar komputer dapat beroperasi dengan baik. Contoh dari perangkat lunak sistem seperti sistem operasi, OpenGL, perangkat basis data, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Fungsi dari perangkat lunak sistem ini yaitu yang pertama sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras, yang kedua menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna, yang ketiga mengidentifikasi program yang ada di komputer, yang keempat menerjemah bahasa software ke dalam bahasa mesin, yang kelima menyediakan fungsi dasar dari perangkat keras agar perangkat keras tersebut dapat dioperasikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem operasi. Dan sebelum memasuki pengertian sistem operasi, perlu kalian ketahui bahwa alat yang kalian gunakan untuk menonton video ini memiliki sistem operasi loh. Jadi pengertian sistem operasi yaitu software yang digunakan untuk menjalankan komputer. Jadi sistem operasi ini mengatur dan mengontrol cara kerja komputer dengan cara mengeset waktu proses, mengecek kesalahan pada komputer, mengendalikan masukan dan keluaran, mengolah data, simpan data, dan masih banyak lagi. Jadi fungsi dari sistem operasi ini yaitu mengejar sumber daya hardware, menyediakan tampilan yang mudah digunakan oleh user, dan yang ketiga sebagai pengendali user dengan cara mengatur siapa saja yang berhak mengakses sistem operasi tersebut, yang keempat mengoptimalkan fungsi kerja komputer dengan cara mengatur waktu kerja. Nah, macam-macam sistem operasi. Dan macam-macam sistem operasi menurut fungsinya itu terbagi atas 4. Yang pertama, sistem operasi standalone, di mana sistem operasi standalone di sini berarti sistem operasi tersebut telah berdiri sendiri dan sudah lengkap. Nah, sistem operasi ini bisa digunakan oleh single user maupun multi user. Beberapa contohnya seperti sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan di sini berarti bahwa sistem operasi ini hanya dikhususkan untuk jaringan. Nah, contoh dari pengaplikasian sistem operasi jaringan ini yaitu pengiriman file, penggunaan printer, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Jadi sistem operasi ini berarti ditanamkan. Nah, berarti sistem operasi ini ditanamkan dalam komputer dan dikhususkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan yang keempat, sistem operasi lain CD. Jadi sistem operasi ini berada dalam CD dan pengaplikasiannya tidak perlu dilakukan penginstalan secara permanen, sehingga sistem operasi ini fleksibel. Nah, selanjutnya generasi sistem operasi. Jadi generasi sistem operasi ini terbagi atas 3. Yaitu yang pertama, generasi tabung hampa, di mana sistem operasi di generasi tabung hampa ini masih membutuhkan operator. Jadi hasil atau output dari generasi tabung hampa ini dipengaruhi dari usaha atau kerja keras dari sebuah operator. Nah, yang kedua, generasi transistor. Nah, di mana sistem operasi di generasi transistor ini menggunakan batch system dengan pengurutan waktu kerja job secara otomatis. Nah, yang ketiga, generasi IC, di mana di generasi ini pengerjaan sudah bisa dilakukan dengan multiproses, multitasking, frame sharing, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa macam-macam sistem operasi. Nah, beberapa macam-macam sistem operasi tersebut adalah yang pertama, sistem operasi MS-DOS. Sistem operasi MS-DOS ini bisa dikatakan nenek moyang dari Microsoft yang ada saat ini. Sistem operasi MS-DOS atau Disk Operating System tampilannya masih berupa hitam putih dan instruksinya masih tulisan dan belum ada gambar yang ditayangkan. Kelebihan dari sistem operasi MS-DOS ini yaitu yang pertama, ringan sehingga tidak mengambil banyak memori, yang kedua ukurannya kecil, dan yang ketiga memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kelemahannya, sistem operasi ini belum ada antarmuka. Yang kedua, sistem operasi ini tampilannya masih berupa
tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan atau tidak ada grafis. Yang kedua yaitu sistem operasi Windows. Pasti kalian tidak asing dengan sistem operasi ini, karena sistem operasi ini telah banyak digunakan oleh berbagai pengguna di seluruh penjuru dunia. Karena tampilannya menarik dengan visual grafis. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu yang pertama, tampilan antarmuka user friendly. Yang kedua, proses instalasi dari aplikasi ini mudah. Dan yang ketiga, aplikasi yang kompatibel dengan Windows ini melimpah. Nah, kekurangannya tidak open source, rentan terkena virus, mudah diretas karena sistem keamanannya lemah, berbayar, dan bisa dikatakan lumayan mahal. Tambahan pengalaman pribadi saya, dengan mudahnya Windows ini dia kena virus, banyak virus yang diciptakan dan diperuntukkan untuk sistem operasi Windows ini. Nah, selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux merupakan sistem operasi yang open source, gratis atau tidak berbayar, dan sistem operasi ini bisa dikembangkan oleh siapa saja. Namun kekurangan dari sistem operasi ini yaitu yang pertama, tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang awam terhadap sistem operasi. Dan yang kedua, aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi ini bisa dibilang terbatas atau sedikit, dan cara penginstalan sistem operasi ini bisa dibilang susah. Selanjutnya yaitu sistem operasi macOS. Sistem operasi macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang diperuntukkan hanya untuk komputer atau produk Apple. Nah, kelebihan dari sistem operasi macOS ini yaitu yang pertama, lebih stabil. Yang kedua, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia. Yang ketiga, memiliki keamanan yang tinggi sehingga tidak mudah diretas dan juga tidak mudah terkena virus. Nah, namun kekurangannya, harganya cukup mahal, tidak cocok untuk bermain game, dan yang ketiga tidak open source. Nah, itulah tadi beberapa contoh sistem operasi, di mana sistem operasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa menjadi pertimbangan bagi pengguna untuk memilih sistem operasi mana yang akan digunakan. Namun itu juga tergantung dari kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem operasi tersebut. Selain itu, ada yang dinamakan dengan perangkat lunak utilitas. Nah, perangkat lunak utilitas ini digunakan untuk memberikan dukungan dan peningkatan pada program dengan fungsi khusus yang ada dalam komputer. Nah, perangkat lunak utilitas ini terbagi atas dua, yaitu perangkat lunak utilitas internal dan eksternal. Nah, masing-masing perangkat lunak utilitas internal dan eksternal ini mempunyai fungsi-fungsi khusus yang nantinya berdampak pada kinerja dalam komputer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Nah, bahasa ini terdiri dari sintaks tertentu yang berisi perintah-perintah. Nantinya perintah ini akan diterjemahkan menjadi logika yang dapat dimengerti oleh komputer. Oleh karenanya, bahasa pemrograman ini dapat dikatakan sebagai bahasa komputer. Beberapa pengaplikasian bahasa pemrograman ini seperti aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobile, dan aplikasi yang kalian gunakan untuk menonton video saya ini merupakan pengaplikasian dari bahasa pemrograman. Jenis-jenis bahasa pemrograman berbeda-beda setiap jenisnya, seperti contoh-contohnya seperti Java, JavaScript, C++, Pascal, dan Hypertext Markup Language, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa pemrograman. Dan saran dari saya dalam pembuatan aplikasi, sebaiknya menggunakan komponen multimedia yang terdiri dari audio, gambar, video, maupun animasi, sehingga nantinya pengaplikasian bahasa pemrograman dengan tambahan komponen multimedia akan menghasilkan output yang menarik. Nah, itulah tadi materi mengenai software system. Saya Muhammad Fikri Haikal, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.